Halo, jumpa lagi bersama saya Galang Putro Santoso di sini. Oh, salah. Kita kan baru pertama kali ketemu ya. Berarti kalimatnya seperti ini. Hai kalian orang-orang yang datang melihat video saya ini karena ingin membuat game RPG menggunakan RPG Maker VXS. Perkenalkan, saya di sini Galang Putro Santoso akan mengajari kalian tentang bagaimana cara membuat sebuah game RPG atau role playing game menggunakan software RPG Maker VXS. Sebelum kita berlanjut, apakah Anda sudah tahu apa itu RPG atau role playing game? Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan permainan peran. Game RPG sendiri adalah game yang dimana dalam game tersebut kita akan memainkan beberapa karakter atau peran atau tokoh untuk merajut atau menjalankan sebuah cerita dalam game tersebut. Lalu bagaimana cara membuat sebuah game RPG? Ada banyak cara yang bisa kita tempuh dalam membuat sebuah game RPG. Bisa menggunakan software Unity, CryEngine, Constructo. Tapi untuk game maker tersebut saya akui agak sulit dalam membuatnya. Dan saya lebih menyarankan ke atau menggunakan RPG Maker. Ya. Namanya aja RPG Maker, pembuat RPG. Di sini saya akan menggunakan versi RPG Maker VXS. Bukan versi terbaru sih. Kalau versi terbaru itu ada RPG Maker MV. RPG Maker sendiri merupakan software besutan dari Kadokawa Game. Nah, ini dia website dari RPG Maker, rpgmakerweb.com. Produk, lihat, ini adalah beberapa versi dari RPG Maker 2003, XP, VX, VXS yang akan kita gunakan, dan MV ialah versi terbaru dari RPG Maker. Kenapa saya masih menggunakan RPG Maker VXS? Karena saya masih belum memiliki uang untuk membeli versi MV, Pak. Enggak, sebenarnya itu hanya bercanda. Enggak juga sih, itu beneran saya nggak punya uang buat beli RPG Maker MV. Makanya saya masih pakai VXS. Ya, untuk kalian bisa mendownload versi originalnya dengan beli seharga $69 atau bisa download realnya. Sebenarnya kalau bajakan atau original itu terserah kalian ya, itu pilihan kalian. Pirates or original, it's your choice. Tapi kalau kalian masih menghargai developer dari pembuat RPG Maker, mungkin kalian bisa beli versi originalnya dengan menabung terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah nggak tahan, kalian bisa download versi trialnya. Lalu apa bang kelemahan dan kelebihan dari versi trialnya bang? Kalau kelemahan mungkin hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 30 hari. Tetapi apa kelebihannya bang? Nah, kalau kelebihannya itu full fiturnya itu sama persis dengan RPG Maker yang full version atau original. Yang membedakan hanya bisa digunakan dalam 30 hari saja. Ya itu kelemahannya. Namanya aja trial. Tapi kalian juga bisa nyoba yang RPG Maker VXS versi light. Apa bang yang light ini gimana bang maksudnya? Kalau RPG Maker VXS versi light ini kalian bisa menggunakannya sampai jangka waktu kapanpun, gratis. Tetapi fiturnya agak terbatas ya. Misalnya hanya bisa membuat sampai 20 map, dan ada keterbatasan yang lain, cukup banyak keterbatasannya. Tapi yang penting ini gratis. Kalian bisa mendownload dari dua server, yaitu dari milik Steam dan milik dari RPG Maker sendiri. Download now, tinggal download aja. Kalau saya menyarankan sih, mending yang trial dulu aja ya. Kalau yang pakai yang bajakan, ya emang bajakan itu gratis ya. Tapi kan nanti ilmunya bisa jadi tidak berkah. Ya, bukan saya bermaksud untuk nyeramain kalian ya. Saya cuma ngomong doang. Nah, untuk minimum system requirement-nya ini operating system minimal Microsoft Windows XP, Vista atau 7 32-bit 64-bit it's okay. CPU Intel Pentium 4 dengan kecepatan prosesor 2 GHz. RAM 512 MB, kecil. HDD 400 MB, kecil. Untuk display 1024x768 pixel itu juga kecil ya. Zaman sekarang kan udah bagus-bagus ya, PC laptopnya udah bagus-bagus ya, jadi udah pasti kuat lah. Oke. Di sini kita akan menggunakan versi VXS
yaitu sebuah versi yang sangat-sangat indah. Kenapa saya katakan indah? Karena ringan. Lalu apa yang akan kita buat di sini? Di sini saya berencana akan memecah beberapa video atau kategori ke dalam beberapa video, mungkin 10 sampai 15 ya. Oh, ini game saya, maaf. File, di project, contoh saja. Menarik sekali. Lihat, game kita sudah jadi. Tinggal kita pilih file, compress game data, kita kasih di desktop saja mungkin. Kita kasih di desktop, oke. Itu tadi tentang cara mengekspor gamenya aja. Tapi itu juga terserah kalian juga sih. Kalian mau ngekspor atau enggak. Ini kan saya cuma sebagai pengenalan saja ya. Jadi kita nggak usah. Kita tinggalkan, langsung kita play. Gini-gini nih sudah jadi game loh, asal kalian tahu. Ya, game. Contoh saja. Tapi new game. Nah, gamenya sudah jadi. Apa nama gamenya ini? Gamenya adalah Stand Alone. Nah, berdiri sendiri. Ya, itu hanya sekedar intermezzo saja. Untuk tutorial kita akan memulai pada video berikutnya. Oke, kita tutup saja. Oke, selamat berjumpa kembali di video tutorial berikutnya.